Kenapa orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya? Sementara Yesus sendiri tidak pernah berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Dan itu menjadi pertanyaan yang selalu ditanyakan kepada iman orang Kristen, ya. Nah, di mana Yesus mengatakan itu? Yesus tidak pernah mengatakan hal yang seperti itu. Yesus pernah menjawab muridnya, "Benar katamu, akulah Tuhan." Tetapi dia tidak melanjutkan dengan kata-kata, "Sembahlah aku." Ya. Sebab Yesus datang ke dunia bukan untuk minta disembah, tetapi Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan kasih Tuhan itu sangat besar terhadap manusia. Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan bagaimana manusia itu sebenarnya harus hidup, harus berperilaku. Bagaimana manusia yang tidak berdosa, ya. Kalau Adam di awal penciptaan tidak berdosa, maka kita akan melihat perilaku manusia yang tidak berdosa. Itulah yang ditunjukkan oleh Yesus. Yesus tidak ada melakukan dosa, ya. Dia dihina, dia tidak membalas, ya. Dia direndahkan, dia tidak membalas, ya. Dia disebut oleh ahli-ahli Taurat, ya, mempunyai kuasa dari Beelzebul, dia tidak membalas, ya. Dia tetap menunjukkan sikap bagaimana manusia yang tak berdosa seharusnya seperti apa perilakunya, ya. Nah, di mana juga dibuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Siapa yang bisa menghidupkan manusia yang sudah mati? Tuhan. Siapa yang bisa menyembuhkan manusia yang dari lahirnya, ya, sudah buta hanya dengan air ludah yang diusap ke tanah, kemudian dioleskan kepada mata orang buta itu dan dia bisa melihat? Siapa yang bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta hanya dengan kata-kata? Siapa yang menghidupkan orang mati hanya dengan memanggilnya dari luar kuburnya? Hanya Yesus. Siapa yang bisa menghentikan, ya, membentak ombak supaya tenang? Yesus. Musa benar memang membelah laut Tiberau, tapi dia minta petunjuk kepada Tuhan. Yesus melakukannya tidaklah seperti yang dilakukan oleh Musa. Elia menghidupkan orang mati, tapi dia melakukannya tidak seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dan yang paling mutakhir, apa yang dilakukan Yesus adalah dia mengatakan, "Dosamu sudah diampuni." Siapakah manusia di dunia ini dan tidak akan pernah ada, yang sudah ada dan yang akan ada pun tidak akan pernah ada manusia yang sanggup dan yang berani mengatakan, "Dosamu sudah diampuni." Ya. Dan ketika Yesus mengatakan itu, orang yang mendengarkan itu sakitnya juga disembuhkan. Sakitnya disembuhkan. Yesus juga berkata kepada yang di sebelah kanannya, ya, "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus." Siapa yang sanggup mengatakan itu? Tidak ada. Tidak ada nabi, seorang nabi pun yang bisa mengatakan seperti itu. Siapa
yang terbesar di dunia ini yang bisa melebihi kuasa daripada Yesus? Ada yang bisa tunjukkan? Dan kemudian kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Kenapa kita harus percaya kepada Allah? Supaya kita dibangkitkan dari antara orang mati. Ketika kita nanti mati, kita dibangkitkan kembali. Nah, bagaimana kita bisa tahu kita dibangkitkan kembali? Maka kita harus melihat siapa dia yang bangkit dari antara orang mati. Berarti itulah yang kita ikuti. Jika dia tidak bangkit, sia-sialah keimanan saya. Sia-sialah keimanan orang Kristen. Kalau Yesus tidak bangkit dari kuburnya, sia-sialah iman orang Kristen. Karena bagaimana caranya kita bangkit? Ya, orang yang memberitakan tentang kerajaan surga, tentang kebangkitan dari antara orang mati, dia sendiri tidak bangkit dari antara orang mati itu. Ya, tetapi karena dia bangkit dari antara orang mati, benarlah apa yang Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka dialah jalan satu-satunya yang membawa manusia menuju kerajaan surga. Ya, dan bagaimana setelah Yesus bangkit dari antara orang mati? Kita yang percaya kepada karya Yesus diberi kuasa melalui Roh Kudus-Nya, ya, melalui Roh Kudus-Nya untuk bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Tentunya dengan iman. Tentunya dengan iman dan tanpa ragu-ragu. Tapi ingat, ikut Yesus bukan berarti hidupnya penuh dengan kekayaan duniawi, penuh dengan kehormatan, penuh dengan kekuasaan di dunia ini. Yesus tidak mengatakan hal itu. Tujuan Yesus adalah manusia itu diselamatkan dari kuasa iblis. Ya, sebelum manusia itu jatuh ke dalam neraka, maka Yesus datang untuk mengambilnya. Jadi tidak ada cerita juga bahwa orang yang sudah masuk neraka akan diangkat dan dibawa ke surga. Itu tidak ada. Karena setelah kematian tidak ada lagi pertobatan. Setelah kematian tinggal hukuman. Tinggal hukuman, tinggal penghakiman. Begitu dihakimi, langsung dieksekusi, dihukum surga atau neraka. Setelah itu tidak ada lagi dari neraka akan pindah ke surga, tidak ada di iman orang Kristen. Ya, surga dan neraka itu tidak ada jembatan atau apapun yang bisa menghubungkan. Itu bagaikan langit dan bumi. Ya, jadi ingat saudara-saudaraku, kalau engkau sudah percaya terhadap kuasa Yesus, kalau engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan jual Yesusmu hanya karena dunia ini, hanya karena pasangan hidup, hanya karena kekayaan, hanya karena kehormatan, hanya karena kekuasaan yang berbau keduniawian. Ya, tetapi ingatlah, Yesus tetap menjaga anak-anaknya yang tetap setia kepadanya dengan memberinya kuasa, dengan memberinya hidup yang penuh dengan rasa syukur. Ya, hidup dengan penuh rasa syukur. Dan tidak ada kekayaan yang bisa melebihi kekayaan bagi orang, bagi siapapun yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus.